Betul kan apa aku bilang beda? Warga Indonesia nih banyak yang berobat ke Malaysia. Sama Singapura juga, Ce. Tak lah, Singapura tuh sedikit. Hanya orang-orang kaya aja yang ke Singapura berobat tuh. Tetap orang Indonesia tuh yang paling banyak berobatnya pasti ke Malaysia. Karena penanganan di sana lebih bagus, Ce. Terus juga alat-alat lebih canggih. Sekarang nih, pemerintah Indonesia sudah menaikkan PPN menjadi 12%. Jadi otomatis rumah sakit yang mewah itu dinaikkan juga pajaknya. Sehingga itu peluang untuk Malaysia mendapatkan uang dari warga Indonesia dalam bidang kesehatan. Masih hebat Kamboja sama Vietnam lah, Ce. Mendapatkan uang dari Indonesia nih dari judi online. Bertriliun-triliun, Ce. Ratusan triliun, ribuan triliun. Nah, kalau itu tak bisa dilawan beda. Duit Indonesia nih tersedot ke negara orang tuh. Jumlah orang Indonesia berpergian ke luar negeri mencapai 8,13 juta perjalanan pada Januari sampai November 2024, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Angka ini meningkat 18,92% dibanding periode yang sama tahun lalu. Destinasi favorit wisatawan nasional pada November 2024 meliputi Malaysia 212.000 perjalanan, Arab Saudi, Singapura, Thailand, China. Sementara itu, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada 2024 mencapai 1,9 juta, meskipun turun 8,53% dibanding bulan sebelumnya. Secara kumulatif, sebanyak 12,65 juta turis asing tercatat datang ke Indonesia pada Januari sampai November 2024, naik 20,17% dari tahun sebelumnya. Mayoritas wisatawan berasal dari Malaysia 16%, Australia 11%, Singapura 11%, China 7,8%. Betul kan apa aku bilang beda? Warga Indonesia nih banyak yang berobat ke Malaysia. Sama Singapura juga, Ce. Tak lah, Singapura tuh sedikit. Hanya orang-orang kaya aja yang ke Singapura berobat tuh. Tetap orang Indonesia tuh yang paling banyak berobatnya pasti ke Malaysia. Karena penanganan di sana lebih bagus, Ce. Terus juga alat-alat lebih canggih. Sekarang nih, pemerintah Indonesia sudah menaikkan PPN menjadi 12%. Jadi otomatis rumah sakit yang mewah itu dinaikkan juga pajaknya. Sehingga itu peluang untuk Malaysia mendapatkan uang dari warga Indonesia dalam bidang kesehatan. Masih hebat Kamboja sama Vietnam lah, Ce. Mendapatkan uang dari Indonesia nih dari judi online. Bertriliun-triliun, Ce. Ratusan triliun, ribuan triliun. Nah, kalau itu tak bisa dilawan beda. Duit Indonesia nih tersedot ke negara orang tuh. Coba kalau perputaran duitnya tuh di Indonesia aja, mungkin majulah Indonesia. Sekarang nih udah susah beda. Judi-judi tuh datangnya dari negara orang itu. Tapi kan orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia ini kan juga paling banyak, Ce. Malah orang Malaysia paling banyak nih. 66%. Tapi kayaknya beda. Sekarang bakal berkurang drastis sejak ada kejadian DWP itu. Jadi orang Malaysia trauma lah, Ce, nak masuk Indonesia. Apalagi kalau udah ada pungutan liar, parkir liar. Sekarang nih aku lihat orang Singapura sama Malaysia yang bakal ke Indonesia tuh pasti cuman ke Tanjung Pinang, Tanjung Balai, sama satu lagi Batam. Kenapa pula orang Singapura sama Malaysia tuh tetap ke Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai? Iya, soalnya Singapura dengan Malaysia nih punya saudara mara di Tanjung Pinang, Batam dengan Tanjung Balai. Kok tak tengok setiap hari tuh ferry tuh bolak-balik berangkat ke Singapura, Malaysia, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai. Engkau nak aku bacakan tak nih komen Fuhu Fafa di dunia nyata? Kalau netizen Fufafa Indonesia berkomentar tentang negara Malaysia, itu pasti dia orang nih bakal komen kenapa kasino dilegalkan di negara Malaysia. Ini beda nih, Ce. Yang ini Fuhu Fafa yang beda nih. Dia cakap gini, penyebabnya tiket domestik mahal, banyak pungli di tempat-tempat wisata, dan manajemen pariwisata yang buruk, kata Edi Raguapo. Dijawab sama Ubay 093. Dijawab sama Ingboy, emang yang wisata domestik berkurang? Jumlah wisatawan domestik juga meningkat kok. Bulan 11 kemarin mereka udah lebih dari 12 bulan 2023. Artinya memang 2024 orang Indonesia lebih banyak berwisata domestik maupun internasional. Ya makanya mending kita ke Thailand aja udah. Langsung keluar negara lagi kan. Ini ada lagi komentar dari Fuhu Fafa selanjutnya. Kenapa disebut wisatawan padahal orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri tidak semuanya berwisata. Yang ke Arab Saudi hampir semuanya dalam rangka ibadah umroh dan haji. Ke Malaysia juga banyak yang dalam rangka berobat. Ke tempat lain pun banyak yang dalam rangka perjalanan dinas, kata Indra Priawan. Dijawab sama Jabbar. Di mata pemerintah Saudi, pelaku ibadah haji dikategorikan sebagai wisatawan wisata religi. Dijawab lagi sama MRSD Ribbon.
Betul, bagi pemerintah Malaysia, sektor kesehatan untuk orang asing mereka sebut medical tourism. Dijawab lagi sama Special J. Ada banyak kategori wisata bang, ada sport tourism, juga tuh ada yang semisal negaranya jadi host turnamen Piala Dunia. Ya sekarang kalau misalnya orang Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia itu tidak banyak. Tapi kalau orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu banyak. Makanya disebut medical tourism. Sama macam haji, pas bulan haji orang Indonesia kan ke Arab Saudi pasti itu naik haji. Nah di luar bulan haji orang Indonesia yang ke Arab Saudi itu pasti kan umroh, wisata juga jadinya. Makanya ada sebutan-sebutannya, ada wisata religi, terus medical tourism, segala macamnya lah. Ada sport tourism. Yang paling banyak tuh orang ke Singapura lah beda. Siapa yang nak lawan Singapura tuh? Majulah Singapura. Bosan dipalaki terus di tempat wisata lokal, kata Cakweri. Wisman sekarang mulai menotis Indonesia sebagai negara pemalak turis karena adanya kasus DWP 2024 yang memicu korban speak up dan ini merusak habis-habisan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Tak ada DWP pun memang pungli maraknya dekat Indonesia nih. Tapi kan gara-gara DWP nih lah Indonesia semakin kontras, semakin nyata di mata wisatawan mancanegara. Orang-orang gak mau belanja barang lagi, maunya ngumpulin duit untuk modal pindah negara lain, kata Pitem Pusung. Orang yang paling banyak berkomentar di video aku tuh yang kayak gitu beda. Macam di video aku yang fakta Malaysia itu. Jadi banyak orang Indonesia tuh yang mau pindah negara ke negara Malaysia. Gara-gara kebijakan yang dibuat sama pemerintah Malaysia untuk warga negara Malaysia. Kau nak pindah juga ke Malaysia, Ce? Sekarang aku belum ada duit beda. Kalau ada duit pun aku nak pindah juga ke Malaysia. Kerja di Singapura, tinggal di Johor, Malaysia. Ya nah macam mana lagi lah beda. Dekat Indonesia aku gini-gini aja. Kadang berbual dengan kau, kadang berbual dengan Mbak Yu. Jadi kau ni betul-betul tak ada kerja, Ce? Kau tak tahu aku ni di dunia nyatanya memang tak ada kerja. Bukan yang kau tukang sapu-sapu jalan? Ya sapu-sapu tuh kan pasti panggil aja beda. Kalau tak dipanggil apa yang aku sapu? Sekarang nih banjir, kau sapu lah banjir tuh. Sekarang nih beda. Engkau kalau ada orang dalam, kau baru bisa kerja sapu-sapu. Tapi kalau tak ada orang dalam, macam mana engkau nak kerja sapu-sapu? Karena lebih murah kita kalau beli tiket liburan ke luar negeri daripada domestik. Pengen liburan ke Lombok tuh tapi mahal tiketnya. Mending ke Singapura atau ke KL aja. Maaf ya Pak Menteri Pariwisata, bukannya nggak mau mencintai wisatawan dalam negeri, tapi keuangan kita nggak disupport sama pariwisata dalam negeri. Maaf sekarang Bu Menteri ya, kata New Armanli. Sekarang nih memang Indonesia nih kaya akan alam yang indah-indah. Tapi masalahnya duit orang Indonesia nih tak cukup mau berwisata ke seluruh Indonesia. Walaupun Indonesia nih semakin kaya, banyak tempat wisata Indonesia yang cantik-cantik, tetaplah beda. Paspor yang paling kuat di dunia itu tetap paspor Singapura. Majulah Singapura. Bagus dong, berarti udah punya duit kan rakyatnya daripada stres mikirin pajak negara, kata Dipa Indonesia. Tapi banyak yang stres juga nih, soalnya pajaknya naik lagi. Apalagi harga cabai nih udah naik menjadi 110.000 sekilo. Belum bulan puasa raya, makin naik nanti. Ini mah bad news from Indonesia karena keluar devisa negara lebih besar daripada masuknya devisa negara, kata Tri Akbar. Dijawab sama Agis Mianto, pantes daya beli menurun. Jauh bedanya, masuk 1 juta keluar 8 juta. Dijawab sama Aziz HBB. Good news dong, biar orang Indonesia melek budaya, pulang ke Indonesia jadi bisa lebih jaga kebersihan misalnya. Lebih tertib, berdiri di kanan dan kiri eskalator, biar kalau ada yang buru-buru bisa lewat, budaya jalan kaki dan sepeda bisa hidup lagi. Suara bising klakson atau knalpot jadi berkurang dan wawasan lebih terbuka, beda dengan brain drain. Kan aku udah bilang tadi, memang budaya dan alam Indonesia ni kaya-kaya. Tapi duit orang Indonesia ni yang tak ada. Makanya tak bisa dia orang ni nak travelling ke seluruh Indonesia. Sekarang ni orang Indonesia yang dipikirin tu hanya untuk perut dia orang dulu. Beli telur, beli beras, beli minyak, beli mie instan. Tak bisa nabung orang Indonesia ni. Boro-boro nak beli bor. Nak menabung aja dia tak ada duit. Kau tengok tu kasus-kasus pinjaman online yang tertunggak. Berapa banyak orang ibu rumah tangga yang tertangkap. Jadi ibu-ibu negara Indonesia ni tak liburan, Ce? Nak liburan macam mana beda tak ada duit? Ke Kamboja lah, kata Freddy Lesmana. Dijawab sama Lila Norayu, situ kesana ngapain? Kerja. Dijawab sama Freddy Lesmana, kenapa? Dijawab lagi sama Shot on Face, moga-moga masih bisa pulang ya. Banyak tuh orang Indonesia yang kerja jadi admin judi online dekat Kamboja itu tak bisa balik ke Indonesia. Jumlahnya ratusan ribu orang tuh, Ce, kalau tak salah, Ce. Sampai ada yang buka pecel lele nasi padang batagor dekat Kamboja beda. Dia impor dari mana pecel lele tuh? Orang-orang Indonesia yang dekat Kamboja tuh lah yang mengolah semuanya. Gak usah norak, lihat orang ke luar negeri dikit udah dianggap kaya. Padahal
ada yang buat kerja, tiket domestik mahal, dipalak warga lokal dan lain-lain, kata Andi Wihalim. Iya betul. Rata-rata orang Indonesia yang ke Malaysia itu belum tentu kaya. Dia orang tuh terpaksa berobat ke Malaysia. Padahal banyak bule loh ke Indonesia, kata Ambros 32. Dijawab lagi sama Rafis Yusuf. Karena biaya pariwisatanya yang cukup murah bang di Indonesia. Jadi kalau misalnya wisatawan asing datang ke Indonesia ada juga, banyak juga. Tapi Indonesia yang keluar negeri lebih banyak lagi. Yang penting pungli di Indonesia, pemerasan, parkir liar itu dihilangkan dulu di Indonesia. Kalau Indonesia mau maju. Kalau tak dihilangkan berarti Indonesia tak bisa maju, Ceh. Ya enggak tahu lah, aku tanya saya. Majulah Singapura.